Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia contoh bagi ASEAN cara membentuk skuad terbaik. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia mengalami banyak perubahan semenjak ditangani oleh Sinteyong. Untungnya perubahan itu adalah perubahan positif, sehingga prestasi demi prestasi terus diraih oleh tim Garuda. Hal inilah yang akhirnya mendapatkan perhatian dari Steve Darby, salah satu pakar sepak bola yang berasal dari Inggris. Menurut Darby, ada beberapa hal yang dilakukan Indonesia hingga akhirnya terbukti sukses. Hal inilah yang menurut Darby sangat sulit dilakukan oleh pesaing-pesaing Indonesia, terutama di kawasan ASEAN. Dan untuk itu, inilah cerita Steve Darby soal perbedaan timnas Indonesia dengan tim-tim lain di kawasan ASEAN. Ya, tahun ini adalah tahun yang sangat indah bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Karena beberapa prestasi mampu Indonesia raih. Bahkan prestasi tersebut adalah prestasi bersejarah bagi tim Garuda. Prestasi yang dimaksud adalah saat Indonesia berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Prestasi itu didapatkan usai tim Garuda mampu mengalahkan pesaing-pesaing utama seperti Vietnam hingga Filipina. Kini dengan lolosnya Indonesia, mereka akan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga. Karena negara seperti Thailand maupun Malaysia secara tragis tersingkir di matchday terakhir. Persaingan-persaingan antara negara-negara ASEAN itulah yang akhirnya membuat pakar sepak bola Inggris ikut berkomentar. Dia adalah Steve Darby, sosok pelatih yang sekaligus berprofesi sebagai pengamat sepak bola. Menurut Darby, Indonesia memang pantas lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia karena mereka memiliki skuad yang lebih baik dibandingkan dengan tim-tim ASEAN yang lain. Darby kemudian menyoroti pemain Eropa yang dimiliki timnas. Bagi Darby, pemain level Eropa yang dimiliki oleh Indonesia benar-benar memberikan dampak yang sangat signifikan, sehingga dirinya tidak kaget jika tim Garuda lolos ke babak berikutnya. Steve Darby sarankan Vietnam untuk meniru Indonesia. Setelah memberikan pujian kepada timnas Indonesia, Steve Darby kemudian memberikan saran kepada timnas Vietnam. Sosok berusia 69 tahun itu menyarankan Vietnam untuk meniru langkah yang dilakukan Indonesia. Cara yang dimaksud adalah mencari pemain-pemain keturunan sebanyak-banyaknya. Maka dari itu pihak Vietnam harus mencari pemain keturunan hingga belahan dunia manapun. Sepak bola Vietnam harus segera memulai pencarian pemain profesional keturunan Vietnam yang bermain di seluruh dunia. Barangkali para pemain tersebut memiliki rasa patriotisme dan kebanggaan yang tak kalah dengan pemain kelahiran Vietnam. Oleh karena itu, saya sangat mendukung naturalisasi dan penggunaan pemain berdarah Vietnam, seperti memiliki orang tua atau kakek nenek yang berkewarganegaraan Vietnam, kata Steve Darby pada Sohavian.
Tidak mudah meniru cara Indonesia. Tidak mudah. Bukan maksud meremehkan, namun tampaknya saran yang diucapkan oleh Steve Darby akan sangat sulit dilakukan oleh Vietnam. Itu terjadi karena pihak Vietnam sendiri memiliki aturan yang sangat ketat mengenai pemain naturalisasi. Lagian keturunan-keturunan Vietnam yang ada di luar negeri jumlahnya juga sangat terbatas. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak keturunan melimpah di luar negeri. Bahkan banyak di antaranya sudah bermain bersama tim top Eropa, seperti Emil Audiro Mulyadi hingga Tijani Reinders. Kekuatan Indonesia dapat pengakuan dari Kim Pan-gon. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia selama ini, akhirnya pujian datang dari tim Malaysia. Pujian itu diberikan oleh Kim Pan-gon selaku pelatih Harimau Malaya. Menurut KPG, Indonesia akan menjadi tim terdepan di wilayah Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia akan segera menjadi tim terdepan. Mereka telah berupaya keras, namun bagi Malaysia kami harus terus memberikan tantangan. Kami harus terus menantang, kata Kim Pan-gon pada Astro Arena. Misi Indonesia tinggalkan level ASEAN. Jadi naik lagi. Banyak yang bilang jika saat ini level timnas Indonesia bukan ASEAN lagi, melainkan Asia. Tapi anggapan itu masih diperdebatkan karena Indonesia belum sepenuhnya menguasai sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Maka dari itu, Indonesia harus melakukan gebrakan lagi agar level mereka benar-benar naik dari yang sebelumnya ASEAN menjadi Asia. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat tim bersama pemain-pemain tambahan yang sebelumnya telah diincar. Kini cara tersebut sudah mulai dilakukan dan PSSI sudah menyiapkan beberapa nama pemain untuk dinaturalisasi. Kini menarik dinantikan soal perkembangan timnas Indonesia. Yang pasti bersama STY, Indonesia akan membangun kekuatan agar bisa bersaing dengan tim-tim lain. Harapannya tak hanya bersaing di kawasan ASEAN, Indonesia juga bisa bersaing di level Asia. Hal itu perlahan mulai berhasil dilakukan, karena sebentar lagi Indonesia akan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang dimana lawannya adalah tim-tim kuat dari kawasan Asia. Jadi itulah pujian dari pengamat sepak bola Inggris soal perbedaan Indonesia dengan para pesaingnya di kawasan Asia Tenggara. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya itulah dia gitu kan, memang nampak sangat gitu kebangkitannya, perkembangan lah gitu kan, dengan banyaknya lagi pemain-pemain keturunan yang sudah mula dibawa lah gitu kan. Pemain-pemain tempatan Indonesia juga semuanya berkualiti semua gitu ya. Ditambah lagi dengan pemain-pemain keturunan gitu, jadi bertambah kuat lagi gitu ya. Dan inilah yang kita nampak ini, kebangkitannya mula dirasakan sudah kan. Sebentar lagi Indonesia akan bermain bersama tim-tim kuat Asia ini. Memang sangat luar biasa gitu, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.